Julukan bagi setiap negara di dunia sudah umum digunakan untuk mengenali lebih dalam identitas dan keunikan negara tersebut. Julukan ini bisa diambil dari letak geografis, kondisi alam, budaya, hingga sejarah masyarakat itu sendiri. Jepang bisa menjadi contoh karena sebutannya sebagai negeri matahari terbit. Hal ini karena wilayah Jepang yang terletak di timur China dianggap menjadi tempat pertama yang dapat menyaksikan matahari terbit. Tetapi masih banyak negara-negara lain dan julukan masing-masing yang mungkin belum pernah kita dengar, bahkan terkesan unik, aneh, dan lucu di telinga. Berikut ini beberapa julukan unik negara di dunia. Julukan ini diterima oleh Amerika Serikat pada tanggal 7 September tahun 1813. Julukan, Negeri Paman Sam, berkaitan dengan seorang penyuplai daging Amerika Serikat, tepatnya di New York. Penyuplai tersebut tidak lain bernama Samuel Wilson. Ia melakukan suplai daging kepada tentara Amerika Serikat yang berperang tahun 1812. Samuel Wilson selanjutnya memberi cap tong-tong dengan huruf US United States. Namun, tentara mengira US adalah singkatan dari Uncle Sam atau Paman Sam. Mulai saat itulah, Paman Sam menjadi julukan AS. Negara dengan julukan terkenal selanjutnya adalah Jepang sebagai negeri matahari terbit. Julukan matahari terbit ini berasal dari nama lain Jepang, yaitu Nippon dan Nihon. Sebutan Nippon sering dipakai dalam berbagai urusan resmi, misalnya sebutan nama negara dalam mata uang, perangko dan dalam pertandingan olahraga tingkat internasional. Sementara itu, kata Nihon banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kedua kata ini pun memiliki arti yang sama, yakni negara matahari terbit. Meskipun begitu, berdasarkan legenda, Jepang diyakini sebagai dewa matahari dengan kaisarnya merupakan putra dewa matahari. Hal ini juga yang menjadikan bendera Jepang berwarna putih dengan bulatan merah sebagai penggambaran dari matahari. Di dekat India, ada Nepal yang memiliki julukan sebagai negeri seribu kuil. Julukan ini sangat cocok diberikan kepada Nepal dengan jumlah kuil yang sangat banyak. Di lembah Kathmandu, ada 7 kompleks kuil Hindu-Buddha yang telah berusia ribuan tahun. Ditambah lagi, dalam setiap kompleks kuil ada puluhan bahkan ratusan candi, mulai dari yang berukuran besar maupun kecil. Kekayaan budaya ini pun mengantarkan semua kuil di Nepal ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Julukan negara Irak adalah negeri 1001 malam yang sebenarnya berasal dari kisah Sultan dari Persia, Raja Syahriar. Kala itu, Raja marah besar saat mengetahui istrinya, Syahrazad, selingkuh. Raja akhirnya menjatuhi hukuman pancung kepada istrinya dan selingkuhan istrinya. Tetapi, sebelum mendapatkan hukuman, setiap malam istrinya menghadirkan cerita kepada sang raja. Kisah tersebut seperti Ali Baba, Abu Nawas dan lainnya. Setelah 1001 malam, Raja mendengar kisah dari istrinya dan ia pun mencabut hukuman yang diberikan. Dari Timur Tengah, bergeser ke benua Eropa, ada Bulgaria yang terkenal dengan julukan negara kuntum mawar. Sesuai namanya, negara ini memiliki mawar yang diekstrak menjadi minyak dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Minyak mawar asal Bulgaria ini biasanya menjadi campuran parfum original terbaik di dunia. Lesotho punya nama julukan yang begitu romantis, Kingdom of the Sky atau Kerajaan di Langit. Menurut The Atlantic, negara berbentuk monarki ini meliputi seluruh dataran tinggi yang ada di Afrika bagian selatan. Topografi Lesotho berupa pegunungan, mirip dengan Wales. Dilansir Mail Guardian, Lesotho merupakan satu-satunya negara di dunia yang seluruh wilayahnya terletak di ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Titik terendah di negara ini saja tingginya mencapai 1400 meter di atas permukaan laut. Masuk akal kalau disebut kerajaan di atas langit. Di antara sekian banyak julukan yang dimiliki Chili, yang paling unik adalah Pays de Putas alias negeri para penyair. Hal ini disebabkan karena negara tersebut sangat menjunjung tinggi tradisi berpuisi dan para pujangga.
Selain itu, dua penyair Chili pernah memperoleh penghargaan Nobel dalam bidang sastra. Yang pertama adalah Gabriela Mistral pada tahun 1945 dan kemudian Pablo Neruda pada tahun 1971. Chili juga punya Valparaiso yang disebut-sebut sebagai pesisir para penyair. Daerah itu merupakan kampung halaman sejumlah penyair terkenal seperti Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Nicanor Parra, dan Violeta Parra. Julukan ini tentu telah diketahui banyak warga Indonesia. Zamrud Khatulistiwa disematkan kepada negara kita karena merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan berada tepat di garis Khatulistiwa. Secara astronomis, Indonesia berada terletak di 6 derajat Lu 11 derajat LS dan 95 derajat BT 141 derajat BT. Selain itu, mengapa disebut Zamrud? Sebab Indonesia disebut sebagai negara indah seperti benda zamrud yang berkilau dan memiliki keindahan tersendiri. Kenapa Afrika Selatan dijuluki negeri pelangi? Ternyata ini berkaitan dengan politik apartheid yang sempat mewarnai sejarah kelam negerinya Nelson Mandela itu. Rainbow Nation atau negeri pelangi adalah istilah yang diciptakan oleh Uskup Agung Desmond Tutu. Melalui julukan tersebut, Tutu ingin menggambarkan keanekaragaman suku bangsa, ras, dan agama di Afrika Selatan pasca apartheid, terutama setelah pemilu demokratis pertama yang dilangsungkan pada tahun 1994. Julukan itu kembali digunakan oleh Presiden Nelson Mandela di bulan pertama jabatannya. Sampai saat ini, julukan negeri pelangi pun melekat pada Afrika Selatan. Myanmar punya beberapa julukan, salah satunya adalah Negeri Seribu Pagoda. Konon, julukan ini diberikan setelah Marco Polo berkunjung ke Bagan. Bagan adalah kota kuno yang disebut memiliki 1000 pagoda. Sampai sekarang, sebagian besar pagoda kuno di sana masih terpelihara. Tak heran jika tempat ini masuk ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Selain Negeri Seribu Pagoda, julukan lain yang disematkan kepada negara Myanmar adalah Land of Golden Pagodas atau Tanah Pagoda Emas. Negara ini punya Swedagon Paya, pagoda berlapis emas dan bertabur permata yang termasyhur di dunia. Masih berada di benua Asia, ada India yang memiliki julukan sebagai negara anak benua. Julukan ini sebenarnya diberikan karena kondisi geologis yang dimiliki oleh India. Secara geologis, sebagian besar Asia Selatan, seperti India memiliki lempeng tektoniknya sendiri, yaitu lempeng India. Istilah anak benua sendiri berhubungan dengan daratan yang terpecah dari superbenua Gondwana selama periode Kapur. Hal ini menjadikan daratan India bergabung dengan daratan Eurasia pada sekitar 55 juta tahun yang lalu. Negara selanjutnya, yakni Finlandia dengan julukan Negeri Seribu Danau. Negara yang beribu kota di Helsinki ini berada Eropa bagian utara, berbatasan langsung dengan Swedia, Norwegia, dan Rusia. Julukan The Land of atau Sun Lakes atau Negeri Seribu Danau sendiri berasal dari banyaknya jumlah danau yang ada di Finlandia. Sebenarnya, Finlandia tak hanya memiliki 1000 danau, tetapi 187.888 danau atau sekitar 10%-nya adalah danau. Negara yang dipimpin oleh Presiden Kim Jong-un ini memiliki julukan yang unik, yaitu Hermit Kingdom. Secara harfiah, Hermit Kingdom dapat diartikan sebagai kerajaan pertapa, yang biasanya juga disebut sebagai negeri para pertapa. Julukan ini muncul karena Korea Utara merupakan sebuah negara yang sangat tertutup dari dunia luar. Karena itulah Korea Utara dijuluki negara Hermit Kingdom atau negeri para petapa.